Saudara Komisi 2 DPR siang ini menggelar rapat kerja dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dalam rapat Nusron bilang buntut dari pemasangan pagar laut, ia memberhentikan 6 pegawai Kementerian ATR BPN dan 2 pegawai lainnya dikenakan sanksi berat. Pemberhentian dan sanksi berat diputuskan setelah kementerian melakukan audit investigasi penerbitan sertifikat hak milik ataupun hak guna bangunan pagar laut. Salah satu pegawai Kementerian ATR BPN yang diberhentikan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang saat itu. Pimpinan. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Anggota Komisi 2 DPR menilai pegawai Kementerian ATR BPN yang terlibat penerbitan sertifikat area pagar laut tidak cukup dicopot dan hanya disanksi berat, tapi juga harus diproses secara pidana. Anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus bilang jika pegawai yang terlibat hanya mendapat sanksi berat, tidak akan ada efek jera. Deddy menambahkan mereka yang menerbitkan sertifikat pagar laut perlu diproses pidana sebelum kemudian sertifikat itu dibatalkan. Ini kenapa sanksi berat? Apakah ini persoalan administrasi atau persoalan pembegalan hukum, Pak? Tidak ada mens rea di sini untuk keuntungan pribadi atau kejahatan hukum. Kalau hanya sanksi berat, Pak, ini akan berulang terus di mana-mana, Pak. Kalau hanya inspektorat yang turun, tidak akan ada yang namanya efek jera. Ya paling sanksi berat, di kantong gua udah 30 miliar. Kalau gue makan gaji berapa tahun sampai pensiun nggak dapat 30 miliar. Begitu-gitu aja kita, Pak. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat. Harus proses hukum. Karena ini kejahatan. Bukan malpraktek yang hanya berkonsekuensi sanksi. Ini saya kira perlu menjadi perhatian, Pak. Ya, termasuk yang di Surabaya dan sebagainya itu termasuk. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf mempertanyakan kenapa Desa Kohot yang paling banyak penerbitan sertifikat hak milik pagar laut Tangerang dibandingkan dengan desa lainnya. Dede Yusuf menduga ada permainan antara pihak pengembang dan wilayah tertentu. Saya masih bingung, Pak Nusron, ya, kenapa Desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain, ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Informasi lebih lengkap soal rapat kerja Komisi 2 DPR bersama dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid soal penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Fedriska Ananda di gedung DPR RI. Rizka, selamat petang. Setelah memberhentikan 6 pegawai dan juga ada 2 lagi yang disanksi, apa kemudian kelanjutan pengusutan sertifikat pagar laut di Tangerang ini? Ya, Maidop, tadi setelah dilaksanakan rapat dengar pendapat oleh Komisi 2 DPR RI bersama dengan Menteri ATR BPN, tadi baik dari Ketua Komisi 2 dan juga Nusron Wahid ini memberikan keterangan kepada kami rekan pers begitu ya, yang mengatakan bahwa selain sanksi yang diberikan kepada 6 dari pegawai ATR BPN, ini tentu adalah terkait dengan sanksi pidana yang akan diberikan kepada ke-6 dari pegawai ATR BPN ini, di mana kalau misalkan Nusron Wahid mengatakan meskipun
pun keenam pegawai dari ATR BPN ini dalam hal ini adalah pegawai dari Kepala Badan Pertanahan begitu ya, yang mengatakan bahwa sanksi yang diberikan oleh Kementerian ATR BPN ini adalah sanksi administratif yang akan dibahas ataupun ditinjau begitu dalam sidang PT UN karena ini terkait dengan tindak administratif begitu ya. Namun terkait dengan sanksi pidana ini akan diserahkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian dan juga kejaksaan yang akan menyelidiki hal tersebut. Meski tadi dikatakan oleh Nusron Wahid yang mengungkapkan hal ini akan masih didalami terkait dengan dugaan suap yang diterima oleh keenam dari pegawai ATR BPN ini. Meskipun tadi Nusron Wahid tidak dengan gamblang mengatakan adanya dugaan ini, namun ini masih dalam proses pengusutan apakah ada dugaan terjadinya hal penyuapan begitu yang diterima oleh keenam pegawai ATR BPN ini. Dan kemudian tadi yang seperti Anda juga sempat singgung Maidob dan juga saudara terkait dengan adanya dugaan kong kali kong begitu terkait dengan pihak pengembang dengan ATR BPN ini juga masih didalami. Karena kalau misalkan kita tadi juga mengikuti rapat dengar pendapat ini, dikatakan bahwa temuannya tidak hanya di Tangerang namun juga di Bekasi dan juga di Jawa Timur, yang dikatakan bahwa dugaan bidang tanahnya ini, luasan bidang tanah ini lebih luas dibandingkan dengan di Tangerang, sehingga memang untuk mengkaji hal tersebut dari ATR BPN dalam proses 100 hari kerja ATR BPN ini tentu akan melakukan benah-benah bersih-bersih terkait dengan hal-hal yang memang dirasakan merugikan masyarakat. Begitu disampaikan oleh tadi Nusron Wahid. Namun Maidob dan juga saudara terkait dengan sertifikat SHM yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan, Nusron Wahid juga tadi mengungkapkan terkait dengan kapasitas dari Kepala Badan Pertanahan ini sejauh apa terkait dengan memberikan surat ataupun sertifikat hak milik kepada pihak yang mengurus kepada kantor BPN, yang mengatakan bahwa sebetulnya dari pemerintah pusat dalam hal ini ATR BPN tidak terinfo begitu. Namun memang ini informasinya ataupun prosesnya hanya sampai Kepala BPN saja. Jadi memang Kepala BPN ini memiliki wewenang penuh terkait dengan penerbitan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN, sehingga memang Nusron Wahid juga hingga saat ini masih mendalami terkait dengan hal tersebut. Maidob. Jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dan juga juru kamera Bondan Wicaksono melaporkan langsung dari Gedung DPR Senayan, Jakarta. Terima kasih Rizka.